Lanjutan membaca buku The 7 Habits of Highly Effective People. Episode 7. Mari kita mulai. Paradigma yang berpusat pada prinsip. Etika karakter didasarkan pada gagasan fundamental bahwa ada prinsip-prinsip yang mengatur efektivitas manusia. Hukum alam dalam dimensi manusia yang sama nyatanya, yang tidak dapat berubah dan tidak dapat dibantah seperti halnya hukum gravitasi dalam dimensi fisik. Gagasan tentang realitas dari prinsip-prinsip ini dapat dilihat pada pengalaman perubahan paradigma yang lain seperti yang disampaikan oleh Frank Koch dalam Proceedings, majalah Naval Institute. 2 kapal perang yang ditugaskan dalam skuadron latihan sudah berada di laut dan sedang melakukan manuver dalam cuaca buruk selama beberapa hari. Saya bertugas di kapal perang utama dan sedang berjaga di atas anjungan ketika malam tiba. Jarak penglihatan buruk karena kabut, maka kapten tetap berada di anjungan mengawasi semua aktivitas. Tak lama setelah hari menjadi gelap, pengintai pada sayap anjungan melaporkan, "Sinar pada haluan sebelah kanan, tetap atau bergerak mundur." Kapten berseru. Pengintai menjawab, "Tetap, Kapten," yang berarti kami berada dalam arah tabrakan yang berbahaya dengan kapal itu. Kapten lalu berseru kepada pemberi isyarat, "Beri isyarat kepada kapal itu. Kita berada arah tabrakan. Kami anjurkan Anda mengubah arah 20 derajat. Datang isyarat balasan, "Anda dianjurkan mengubah arah 20 derajat. Kapten berkata, "Kirim pesan, saya kapten. Ubahlah arah Anda 20 derajat. Saya kelasi tingkat 2. Datang balasannya, "Anda sebaiknya berganti arah 20 derajat. Pada saat itu, sang kapten menjadi marah. Ia membentak, "Kirim saya pesan, saya kapal perang. Ubahlah arah Anda 20 derajat. Datang balasan lagi, "Saya mercusuar." Kami pun mengubah arah. Perubahan paradigma yang dialami oleh kapten, dan bagi kami ketika kami membaca artikel ini, menempatkan situasi yang berbeda sama sekali. Kita dapat melihat sebuah kenyataan yang diarahkan oleh persepsi yang terbatas. Suatu realitas yang sama kritisnya bagi kita pada kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya bagi sang kapten di tengah kabut. Prinsip seperti layaknya mercusuar. Prinsip merupakan hukum alam yang tidak dapat dilanggar, seperti yang dikemukakan oleh Cecil B. DeMille tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam film monumentalnya The Ten Commandments. Kita tidak mungkin melanggar hukum tersebut. Kita hanya dapat menghancurkan diri kita karena melanggar hukum-hukum itu. Sementara individu melihat hidup dan interaksi mereka sesuai dengan paradigma atau peta yang muncul dari pengalaman dan pengkondisian mereka. Peta itu sendiri bukanlah wilayah yang digambarkan. Peta adalah realitas subjektif, hanya sebuah upaya untuk menjabarkan wilayah. Realitas objektif atau wilayah itu sendiri terdiri atas prinsip mercusuar yang mengatur pertumbuhan dan kebahagiaan manusia. Hukum alam yang terjalin dari masyarakat beradab sepanjang zaman yang menjadi akar dari setiap keluarga dan lembaga yang telah teruji. Tingkatan di mana peta mental kita dapat menggambarkan wilayah tersebut secara akurat tanpa mengubah keberadaannya. Realitas dari prinsip atau hukum alam seperti ini akan tampak jelas bagi siapa saja yang berpikir secara mendalam dan mengkaji siklus sejarah sosial. Prinsip-prinsip ini sering muncul ke permukaan dan berada pada tingkatan di mana orang-orang yang mengenali dan hidup selaras dengannya dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan stabilitas atau kehancuran dan kerusakan mereka. Prinsip-prinsip yang saya acu bukanlah gagasan esoterik, misterius,
atau religius. Tidak ada satu prinsip pun yang diajarkan di dalam buku ini yang khas bagi iman atau agama tertentu, termasuk iman dan agama saya. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari bagian besar agama utama dan juga filosofi sosial dan sistem etika yang abadi. Prinsip-prinsip ini dapat dibuktikan sendiri dan dapat dengan mudah diabsahkan oleh siapapun. Tampaknya seolah-olah prinsip atau hukum alam ini merupakan bagian dari kondisi kesadaran dan suara hati manusia. Prinsip-prinsip ini tampaknya ada di dalam diri semua insan, terlepas dari kondisi sosial dan loyalitas yang ada. Sebagai contoh, saya mengacu pada prinsip fairness, keadilan, yang mengembangkan keseluruhan konsep kita tentang keadilan. Anak-anak kecil tampaknya memiliki perasaan bawaan tentang keadilan meskipun pengalaman kondisi yang ada berlawanan. Ada perbedaan besar terhadap cara keadilan didefinisikan dan dicapai. Tetapi ada kesadaran mendasar yang hampir universal tentang konsep ini. Contoh lain mencakup integritas dan kejujuran. Keduanya membentuk dasar kepercayaan yang esensial untuk kerjasama dan pertumbuhan pribadi serta antar pribadi dalam jangka panjang. Satu prinsip lain adalah martabat manusia. Konsep dasar dalam maklumat kemerdekaan Amerika Serikat memperlihatkan nilai atau prinsip ini. Kita beranggapan bahwa telah terdapat kebenaran yang hakiki, bahwa semua manusia diciptakan sama dan diberkati oleh pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Antara lain adalah hak hidup, kebebasan, dan pencapaian kebahagiaan. Ada satu prinsip tentang pelayanan atau gagasan memberikan kontribusi atau sumbangan. Yang lain adalah kualitas atau keunggulan. Ada prinsip potensi, gagasan bahwa kita berada dalam tahap embrio dan dapat bertumbuh dan berkembang dan memperlihatkan semakin banyak potensi, mengembangkan semakin banyak bakat. Prinsip yang sangat berhubungan dengan potensi adalah pertumbuhan, proses pengembangan potensi dan bakat yang membutuhkan prinsip-prinsip kesabaran, perhatian, dan dorongan. Prinsip bukanlah praktik. Praktik adalah aktivitas atau aksi tertentu. Praktik yang berhasil pada satu keadaan tidak harus berhasil pada keadaan lain. Seperti terbukti dari orang tua yang berusaha membesarkan anak kedua persis sama seperti mereka membesarkan anak pertama. Jika praktik bersifat spesifik menurut situasi, maka prinsip merupakan kebenaran yang hakiki dan fundamental yang memiliki aplikasi universal. Prinsip selalu berlaku bagi setiap individu, perkawinan, keluarga, organisasi swasta, dan pemerintah. Ketika menjadi kebiasaan, kebenaran ini memberi kekuatan pada orang tersebut untuk menciptakan variasi praktik yang luas dalam menghadapi situasi yang berbeda. Prinsip bukanlah nilai. Sekumpulan pencuri dapat mempunyai nilai yang sama, tetapi nilai ini melanggar prinsip dasar yang kita bicarakan. Prinsip adalah wilayah, nilai adalah peta. Jika kita menghargai prinsip yang benar, kita memiliki kebenaran, suatu pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Prinsip adalah pedoman berperilaku yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen. Prinsip bersifat mendasar. Prinsip pada dasarnya tidak dapat disangkal karena dengan sendirinya sudah jelas. Salah satu cara untuk mengerti dengan cepat sifat yang jelas dari prinsip cukuplah dengan mempertimbangkan absurditas upaya menjalani kehidupan yang efektif berdasarkan apa yang berlawanan dengan prinsip tersebut. Saya ragu ada orang yang secara serius mempertimbangkan ketidakadilan, kebohongan, penghinaan, ketidakbergunaan, rendah diri, atau degenerasi sebagai dasar yang kokoh untuk kebahagiaan dan keberhasilan yang kekal.
Walaupun orang mungkin berargumen tentang bagaimana prinsip-prinsip ini didefinisikan atau dimanifestasikan atau dicapai, tampaknya ada kesadaran bawaan bahwa prinsip-prinsip tersebut memang ada. Semakin sejajar peta atau paradigma kita dengan prinsip atau hukum alam ini, semakin akurat dan fungsional peta atau paradigma itu jadinya. Peta yang benar akan memberi dampak tanpa batas pada efektivitas pribadi dan antar pribadi yang jauh lebih besar dibandingkan upaya apapun yang dikerahkan untuk mengubah sikap dan perilaku kita. Bersambung. Lanjut ke episode 8.